Pemirsa, setelah bebas dari penjara Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada pertengahan tahun 2020 lalu, ada perubahan mencolok yang terlihat dari sosok Roro Fitria. Artis yang gemar mengoleksi barang-barang mewah ini merubah penampilannya dengan mengenakan hijab. Keputusan yang diambil perempuan kelahiran Yogyakarta tersebut boleh dibilang cukup drastis dan mengejutkan banyak pihak. Benarkah ia mendapat hidayah dari Yang Maha Kuasa dari banyaknya cobaan hidup yang ia alami selama ini? Ya, suatu proses Nyai berhijrah, titik balik Nyai mengapanya hijrah adalah beberapa ujian cobaan dari Allah SWT yang telah mengukuhkan niat Nyai untuk bisa kembali ke jalan Allah SWT. Dari ujian satu ke ujian lain, dari Nyai melakukan kesalahan, menyimpang, lalu ditangkap. Ibunda tercinta wafat di tanggal 15 Oktober 2018. Nah, dari beberapa cobaan itu Nyai malah bersyukur karena di balik setiap cobaan pasti akan ada hikmah dan menjadikan suatu pahala tersendiri bagi orang yang bisa mengimaninya. Kendati sudah hijrah ke arah lebih baik, perempuan kelahiran Yogyakarta ini tetap akan aktif di dunia hiburan, termasuk nge-DJ. Lantas, siapkah wanita yang disapa Nyai ini menerima komentar pro dan kontra atas keputusannya akan tetap nge-DJ tersebut? Oh iya, kalau misalnya syuting itu kan itu hak pribadi masing-masing orang dan Nyai tetap menerima semua job asalkan tetap menggunakan baju muslimah. Iya, jadi kalau misalnya pro kontra itu hal yang lumrah ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang tidak suka, ada yang suka, itu hal yang lumrah. Dalam menjalani hidup, tak pernah ia bayangkan menghuni Hotel Prodeo karena penyalahgunaan narkoba. Namun semuanya itu membawa hikmah tersendiri baginya. Selama berada di Rutan Pondok Bambu, Roro mendapat pembinaan keterampilan dari petugas rutan. Jadi tempo hari di Rutan Pondok Bambu diadakan beberapa program pembinaan, baik itu pembinaan keagamaan, ya setiap hari ke masjid, melakukan pengajian. Alhamdulillah telah berilmu sehari 2 kali pengajiannya, pengajian pagi, pengajian sore. Nah, kalau untuk program pembinaan keterampilan, ya alhamdulillah bisa membuat suatu tas rajut ini lucu banget kan? Oh ya, jadi dirajut dari 0 sampai alhamdulillah sampai jadi besar, dan ini untuk dompet kecilnya. Bukan hanya penampilan barunya saja yang menyita perhatian. Di sisi lain, rumah tangga yang ia tempati sebagai warisan dari kedua orang tuanya pun tak kalah membuat kita tercengang. Oh iya, alhamdulillah ini merupakan suatu peninggalan rumah dari almarhumah ibunda tercinta yang telah tiada. Ini Nyai sangat bersyukur dan selalu merawat karena ini kan merupakan suatu kenangan indah di mana dulu saat mamah masih berada di samping Nyai, dan kalau untuk menarik benang merah gayanya adalah Romawi klasik. Jadi menonjolkan dari sisi-sisi pengambilan warna goldnya dan juga ornamen-ornamennya, ukiran-ukirannya, lampu kristalnya dan lain sebagainya. Sementara itu, yang tak kalah menariknya yakni potret Nyi Roro Kidul yang terpampang jelas dalam bingkai foto di dinding ruang tamu. Benarkah sosok legenda Roro Kidul tersebut punya cerita tersendiri dalam keluarga Roro Fitria? Nah, alhamdulillah juga di sini Nyai mempunyai beberapa lukisan yang merupakan warisan dari nenek moyang leluhur. Salah satunya adalah ini, lukisan Bunda Ratu. Namun ini merupakan suatu ada yang berbeda. Ini merupakan suatu benda prasasti bersejarah yang harus Nyai rawat tanpa harus diritualkan. Jika semua materi dan kepopuleran sudah ia capai, lantas bagaimana soal jodoh wanita berusia 30 tahun ini? Benarkah ia akan menikah dalam waktu dekat ini? Siapakah sosok pria yang berhasil mencuri hatinya? Ya alhamdulillah sih ada beberapa seseorang untuk menginginkan ta'aruf dengan Nyai, dan ada juga yang memang nyaman di diri Nyai, ya Nyai
jalani gitu. Jadi masih di tahap ta'aruf, jadi saling mengenali satu sama lain. Yang sekarang ini adalah dari TNI. Masih ikhtiar, masih ta'aruf karena kita juga sama-sama tidak mau terburu-buru. Nah, kalau untuk hal pernikahan itu kan juga harus dikoordinasikan kedua belah keluarga, dan bagi Nyai kan memang harus menunggu 100% Nyai bebas murni. Sementara itu pemirsa, jika Roro Fitria tengah berhijrah ke arah lebih baik dengan merubah penampilannya dengan berhijab, penampilan religi yang ditunjukkan Hafiz Yusuf dari Aceh tak kalah memukaunya. Penerima Fitbais hari ini dengan nilai tertinggi, dia adalah Yusuf. Selamat Yusuf, Aceh Dongeng. Kemampuan luar biasa Yusuf dalam menghafal Al-Quran membuat Syakir Daulay terpesona. Syakir tadi tuh sampai terharu, netesin air mata tuh waktu Yusuf. Dia kan anak Aceh, Syakir juga anak Aceh gitu. Dia umur 9 tahun, udah hafal 30 juz, dan udah punya sanad bacaan yang bersambung ke Rasulullah SAW. Wah, itu luar biasa buat 9 tahun. Kita 9 tahun masih main bentengan, ya kan? Jadi sebenarnya semuanya bagus gitu ya. Makhrajul hurufnya dibimbing dengan baik, suaranya juga. Tapi saya kira sih jagoannya Yusuf. Syakir pun bangga dengan kemampuan para peserta Hafiz Indonesia ini. Ketika anak-anak sebayanya tengah digandrungi gadget, tapi para peserta Hafiz ini justru memanfaatkan waktunya untuk menghafal Al-Quran dan mencintai Allah Tuhannya. Rasanya senang banget sih, mereka anak-anak yang berbakat ya. Di saat anak-anak yang lain sibuk dengan surat cintanya kepada manusia, tapi mereka sibuk dengan surat cintanya kepada Sang Pencipta gitu. Saat anak-anak yang lain sibuk cuman main game, tapi mereka sibuk menghafalkan Al-Quran. Walaupun main game juga, tapi mereka menghafalkan Quran juga. Jadi, dan mereka juga semuanya seru-seru, gak ada yang sombong, semuanya ramah. Jadi, dan tadi kita sampai salawatan bareng, jadi seru banget deh.